Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Anam dengan NIM 180901113. Prodi D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tentang sistem informasi kepegawaian di PT Hamas Jaya. Langsung saja ya. Yang pertama ada permasalahan, deskripsi singkat mengenai permasalahan bisnis. Yang pertama yaitu sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan proses bisnis perusahaan, maka dirasa sangat dibutuhkan untuk segera mewujudkan otomatisasi sistem penggajian dan sistem absensi di perusahaan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, utamanya adalah kinerja pegawai yang cenderung menurun oleh karena pemantauan kinerja pegawai yang kurang bagus. Dengan otomatisasi sistem ini, diharapkan permasalahan yang dihadapi perusahaan ini bisa segera diatasi. Hal lain yang menyebabkan perlunya otomatisasi sistem ini adalah karena tidak sedikit komplain dari para pegawai tentang transparansi sistem penggajian pegawai. Oleh karena itu, otomatisasi sistem ini perlu direalisasikan. Untuk selanjutnya, proyek ini disebut dengan proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian. Deskripsi proyeknya itu adalah deskripsi singkat mengenai proyek, ada pendataan form biodata pegawai, mengeluarkan daftar gaji pegawai, mencetak slip gaji pegawai, absensi karyawan otomatis, mengeluarkan daftar absensi jumlah pegawai beserta jumlah jam kerjanya, mencetak absensi tiap pegawai yang akan digunakan sebagai laporan ke bagian sumber daya manusia. Selanjutnya itu ada struktur organisasi proyek ya. Project manajernya saya sendiri, Farul Anam. Ada sistem analis atau tester itu ada Hadi Kusumanto. Desainer itu ada Dwi Febi. Programmernya ada Budi. Administrator dan dokumentator ada Egius Husnul. Selanjutnya yaitu ada faktor penentu keberhasilan. Yang pertama yaitu komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. Yang kedua adalah komitmen dan dukungan dari tim proyek. Ketiga ada tersedia sumber daya manusia yang kompeten. Keempat ada kerjasama semua pihak. Kelima kuantitas pelaksanaan proyek. Selanjutnya itu ada piagam proyek ya. Judul proyeknya itu adalah Sistem Informasi Kepegawaian di PT Hamas Jaya. Proyek dimulai pada tanggal 17 Maret 2021 dan akan selesai pada 20 Juli 2021. Untuk manajer proyeknya itu ada saya sendiri, Farul Anam. Tujuan proyek itu membuat sistem informasi kepegawaian atau SIK di sebuah perusahaan produsen alat edukatif PT Hamas Jaya di Indonesia. Proyek ini dikerjakan dalam kurung waktu 4 bulan. Anggaran yang diperlukan adalah Rp20.200.000 untuk biaya analisasi, desain aplikasi, pembuatan program, instalisasi program, training user, dokumentasi, maintenance, dan administrasi. Untuk project name-nya Sistem Informasi Kepegawaian di PT Hamas Jaya. Eksekutif sponsor ada Badan Kepegawaian Daerah. Untuk departemen sponsornya ada PKN atau Badan Kepegawaian Negara, Asuransi Jasindo, Bank BJB. Untuk impact dari proyek tersebut itu membantu meningkatkan produktivitas perusahaan. Untuk proyek timnya ini ada project manager saya sendiri, Farul Anam, sebagai product manager. Untuk tim membernya ada Di Kusumanto sebagai analis, Dwi Febi sebagai desainer, M Putih developer, Eki Husnul sebagai administrasi. Untuk stakeholdernya itu ada Badan Kepegawaian Daerah, PKN, Asuransi Jasindo, Bank BJB. Untuk project scope atau ruang lingkup dari proyeknya itu
Yang pertama, project purpose, membangun sistem informasi yang berhubungan dengan kepegawaian, khususnya adalah masalah penggajian dan absensi para pegawai. Menyelesaikan masalah gaji dan absensi diselesaikan otomatis oleh sistem, sehingga akan diperoleh kemudahan dan keuntungan baik dari pihak pegawai maupun perusahaan. Untuk objektivitasnya itu ada meningkatkan kedisiplinan dan kerjasama kinerja pegawai, lebih mudah melihat cash flow keuangan terutama yang berhubungan dengan penggajian. Selanjutnya ada deliverable-nya itu manajemen proyek dan tim proyek saling berkomitmen. Yang kedua, tersedia semua fasilitas pendukung di perusahaan. Yang ketiga, lebih mudah melakukan monitoring kinerja pegawai. Untuk skopnya, ruang lingkup proyek ini ditujukan untuk pegawai di perusahaan PT Ahmad Jaya agar merasakan kemudahan dengan adanya sistem informasi kepegawaian atau SIK. Selanjutnya ada project milestone atau rangkaian. Yang pertama ada mulai project pada tanggal 17 Maret, project charter proposal, menganalisis sistem, membuat input resort, pembuatan sistem, melakukan testing program, melakukan instalasi program, pelatihan program, dokumentasi administrasi proyek, pemeliharaan sistem, pelatihan. Proyek selesai pada tanggal 20 Juli 2021. Untuk major knowledge-nya itu maintenance system selama 10 hari. Jadi kendala dari proyeknya itu ada maintenance selama 10 hari. Untuk tim kecelakaan kerjaannya itu long ya, tim sakitnya medium, untuk tim risetnya long. Untuk constraint-nya itu proses pembangunan dan persiapan pembuatan proyek mungkin tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada extend dependency, pekerja lapangan dan non lapangan saling berkoordinasi dengan baik hingga menyepakati perjanjian proyek ini, terutama para investor dan sponsor yang berkontribusi. Selanjutnya ada komunikasi strategi ya. Yang pertama, perencanaan sistem diadakan di minimal 3 kali. Yang kedua ada distribusi informasi. Yang ketiga, pelaporan kinerja atau proses pengerjaan dilakukan minimal seminggu 3 kali. Kick off-nya eksekutif, ini ada tanda tangan ya. Selanjutnya itu ada WPS ya, atau Work Breakdown Struktur Sistem Informasi Kepegawaian di PT Ahmad Jaya. Untuk project title-nya Sistem Informasi Kepegawaian di PT Ahmad Jaya. Project manajernya itu saya sendiri, Farul Anam. Company name PT Ahmad Jaya. Dimulai pada 17 Maret sampai dengan 12 Juli 2021. Yang pertama ada pertama, analisis dan desain sistem, desain aplikasi, programming, testing program, instalasi program, training user, dokumentasi, maintenance, dan administrasi. Yang ada bagian sub dari analisis dan desain sistem ada melakukan wawancara. Yang ditunjuk itu tax owner-nya dimulai dari 23 Maret sampai 24 Maret, durasi 2 hari. Untuk biaya tenaga kerjanya itu ada 200. Untuk desain aplikasi ada menunya itu membuat desain input. Tax owner yang divisi dimulai pada 5 April sampai 7 April, durasi harinya 3 hari. Untuk biaya tenaga kerjanya 1.500.000. Yang lainnya bisa dilihat sendiri ya. Dari sekian banyak WPS ini ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini sesuai dengan yang piagam charter yang pertama. Jadi pada WPS ini jumlah total biaya itu ada hasilnya 20.200.000, dan kita lihat di piagam charternya juga 20.200.000. Jadi sesuai dengan apa yang saya rancang WPS dengan piagam charter.